Sorotan berikutnya, Saudara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap identitas perempuan korban mutilasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban bernama Angela Hendriati, berusia 51 tahun. Inilah foto korban mutilasi Angela Hendriati Wahyuningsih. Identitas korban diketahui setelah penyidik mencocokkan DNA jasad yang dimutilasi dengan jenazah anaknya. Sebelumnya, Angela pernah dilaporkan hilang pada 2019 lalu. Angela Hendriati, perempuan korban pembunuhan dengan mutilasi ini, pernah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 2019 lalu. Hingga akhirnya, ia ditemukan tak bernyawa dengan jasad yang termutilasi di dalam rumah kontrakan di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus pembunuhan Angela terkuak berawal dari laporan orang hilang bernama Eki Listianto. Bersamaan dengan ditemukannya Eki, polisi juga menemukan jenazah Angela di dalam rumah kontrakannya. Diduga, Eki membunuh Angela pada November 2021. Pembunuhan itu dilatar belakangi motif asmara. Karena dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Setelah membunuh dan memutilasi Angela, Eki menyimpan jenazah Angela di dalam rumah selama 1 tahun lebih karena ia takut kejahatannya diketahui orang lain. Tim Liputan, Kompas TV. Eki Listianto ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi mendapati jasad Angela Hendriati di kontrakan tersangka dalam keadaan termutilasi. Sebelumnya tersangka menyimpan jasad Angela dalam 2 kotak kontainer lebih dari 1 tahun. Lantas apa motif pelaku memutilasi hingga menyimpan korbannya dalam kotak kontainer lebih dari setahun? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat petang, Pak Adri. Selamat petang. Pak Adri, lebih dari 1 tahun pelaku menyimpan jasad korban bersamanya tanpa terdeteksi oleh warga, tanpa diketahui oleh lingkungan sekitar. Apa sebetulnya yang mendorong pelaku melakukan seperti itu? Motif apa sih Pak Adri yang biasanya terjadi? Ya, sebelumnya perlu saya katakan bahwa memang kasus ini berbeda dari kecenderungan data yang ada. Di mana kalau kasus mutilasi itu kemudian dilanjutkan dengan pembuangan jasad dari orang yang dimutilasi tersebut. Bisa dengan cara dimakamkan, dengan cara dibuang satu tempat, atau dibuang dengan cara diurai, bagian-bagiannya dilempar ke satu tempat, ke berbagai tempat, ada yang dibakar, tapi tidak pernah ditemukan ada kasus mutilasi yang kemudian jasadnya disimpan di rumah tersangka. Mengapa demikian? Karena sebetulnya kan esensi daripada mutilasi adalah agar si tersangka tidak usah melarikan diri dengan cara menghilangkan jati diri si korbannya. Nah ini kan lucu ini. Satu pihak dia memutilasi, dia membunuh korban, dilanjutkan dengan mutilasi korban, tapi kemudian jasadnya disimpan. Amat pede gitu ya. Jadi agak paradoks ini. Nah mungkin sekali betul bahwa dia memang tidak berani membuang karena takut ketahuan, tapi juga tidak bisa termasuk akal karena kalau menurut pengakuan polisi, menurut informasi polisi bahwa sudah setahun ada di lokasi tempat pembunuhan. Nah, saya lalu berpikir bahwa jangan-jangan memang ini orang ada penyakit jiwanya ini, ya senang atau terbiasa atau tidak merasa terganggu dengan adanya jasad di seputar lokasi di mana dia berada, sebab bisa dibayangkan bahwa pada hari-hari pertama jasad itu dibunuh pasti baunya lumayan itu, demikian. Iya, sampai 1 tahun jika alasannya takut ketahuan warga itu tidak masuk akal. Artinya ada juga faktor kejiwaan yang mendorong pelaku melakukan seperti itu, Pak Andri. Betul. Jadi kalau kita bicara mengenai beberapa kasus eksentrik ya terutama dari mancanegara ya. Contoh misalnya
seorang yang kita sebut sebagai Jeffrey Dahmer namanya. Laki-laki yang sengaja yang biasa membunuh sampai sekitar 30 pasangan-pasangan homonya, dan kemudian dia cacah pasangan homonya itu, lalu kemudian dia simpan di lemari esnya, gitu, di lemari esnya. Jadi bayangkan kegangguan jiwa yang dia miliki, bukan hanya kemampuan membunuhnya, bukan hanya kemampuan memutilasinya, tapi juga kemudian dia simpan di lemari esnya, seterusnya sampai kemudian dia digerebek oleh kepolisian. Nah, apakah yang bersangkutan ini juga memiliki gangguan jiwa seperti itu? Saya kira dalam hal ini adalah wajar kalau kemudian polisi didampingi, ya, atau minta bantuan dari orang-orang ahli seperti psikolog untuk kemudian mengetahui kejiwaan yang bersangkutan. Demikian. Kalau soal motif asmara, apa saja itu yang bisa didalami? Karena katanya pelaku tidak terima diminta menikah dengan korban. Ya, tentu itu amat personal ya. Ada orang yang mungkin menyikapi tuntutan untuk bertanggung jawab dari segi persidangan itu dengan caranya amat ekstrim. Ada yang mungkin dengan cara regresif, misalnya membunuh diri sendiri. Tapi dengan cara, ya ada juga yang dengan cara amat agresif, yakni membunuh korban, bisa aja, ya kan. Jadi saya kira dalam hal ini amat personal lah, ya, masing-masing orang dalam rangka merespons ketika diminta pertanggungjawaban dari segi persidangannya. Yang saya tidak bisa mengerti adalah bahwa sudah dibunuh, dimutilasi, tapi kemudian disimpan. Karena itu kan amat paradoks dengan dengan tujuan daripada mutilasi tadi. Mutilasi adalah agar membuat orang tidak tahu hubungan antara dia dengan korban. Tapi kalau dia tidak kalau dia tidak kemudian mengemubikannya, memakamkannya atau membuatnya, bahkan lalu kemudian dengan mudah seperti sekarang dengan mudah lalu kemudian polisi melihat bahwa ada kaitan antara korban dengan tersangka, ya kan? Begitu. Ya, sampai setahun lebih, artinya ini lingkungan sekitar tidak ada yang curiga atau bagaimana, karena ketika menyimpan jasad, tindak tanduk seseorang pasti bisa ketahuan kan, Pak Adri? Saya kira begitu ya, apalagi karena dia memang bukan orang yang kita sebut sebagai penjahat karir, pembunuh yang profesional, tetapi orang yang boleh dibilang sebagai first offender dan langsung naik kelas melakukan satu kejahatan yang boleh dibilang sebagai kejahatan tingkat tinggi, yakni membunuh, dan tidak hanya itu tapi juga memutilasi. Maka bisa diduga bahwa kemudian dalam rangka dia berespons dengan orang luar, dalam rangka menyembunyikan perbuatannya pasti berbeda. Tapi mungkin sekali dalam hal ini karena yang bersangkutan melakukannya di rumahnya, maka dia bisa kontrol perilakunya, kontrol pada saat dia bertemu dengan orang lain yang seperti apa, sehingga kemudian orang tidak tahu bahwa dia baru saja melakukan suatu perbuatan yang amat serius. Nah, cuma tadi, kenapa kemudian dalam rangka setahun yang bersangkutan tetap memutuskan untuk membiarkan jenazah itu bersama dia? Ini yang saya kira perlu penelaahan secara saintifik tentang kejiwaan yang bersangkutan. Demikian. Baik, terakhir nih Pak Adri, apa bukti yang harus didalami polisi? Apakah tadi kemampuan pelaku mengontrol perilakunya, psikologinya itu akan menjadi kendala dari polisi untuk bisa mengungkap apa ya sebetulnya menjadi motif pembunuhan ini, Pak Adri? Sebetulnya kalau dilihat dari, sekali lagi saya bicara data ya, dari sekitar 250-an kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia, maka yang pertama adalah bahwa umumnya pelakunya bukan orang yang punya gangguan jiwa, tapi orang-orang normal yang memang berpikir untung rugi. Daripada saya yang lari, mendingan si korban yang kemudian saya kerjain sedemikian rupa, misalnya dengan cara mutilasi, sehingga saya bisa hidup normal. Bukankah itu suatu pilihan yang rasional kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia memutilasi, dia lalu memilih tempat, cara yang juga enak buat dia. Makanya kemudian dia pilih cara misalnya dilakukan di apartemennya, di tempat kosnya, di kontrakannya, atau di rumahnya, sehingga dia amat tahu, ya, amat mengenal situasi itu. Termasuk juga misalnya dalam rangka membuang darah, bagaimana cara membuang darahnya, lalu kemudian dia bagaimana membungkusnya dan seterusnya. Nah, kelihatannya ini juga terjadi pada kasus Eki ini, di mana dia memang melakukan satu kalkulasi dan kemudian memilih tempatnya. Okay. Pertanyaannya adalah bahwa setelah itu semua dilakukan, maka kalau mengikuti kecenderungan yang ada, dia harusnya buang tuh jauh-jauh, ya, atau dia kebumikan, atau dia bakar, ya, sehingga kemudian sama sekali kemudian orang tidak bisa mengaitkan antara dirinya dengan si korban, sekarang ataupun nanti. Nah, tidak seperti yang sekarang terjadi, di mana kemudian ketika dia ketahuan, maka kemudian polisi dengan mudah mengkaitkan dia sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban. Demikian. Baik, terima kasih Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia, telah menyampaikan pandangannya soal kasus mutilasi yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Pak Adri, sehat selalu.